Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dunia Sejarah. Pada kesempatan ini akan berkisah tentang saat cinta bersemi di kalbu Khadijah. Namun sebelumnya, agar tidak ketinggalan updatean terbaru di channel ini, silahkan teman-teman subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa komen dan share. Saat cinta bersemi di kalbu Khadijah. Muhammad adalah insan paripurna. Setiap orang yang memandangnya akan jatuh hati dan takjub, terlebih saat mengetahui sifat-sifat mulia yang melekat padanya, seperti kesungguhan, teguh hati, istiqomah, amanah, ikhlas, jujur, penyayang, lemah lembut terhadap kaum miskin dan anak-anak, berjiwa besar dan rendah hati. Salah seorang yang kagum kepadanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah seorang wanita terhormat yang kaya raya. Bisnisnya memiliki cakupan pasar yang luas dan kaum Quraisy banyak mengirim barang melalui kafilah dagangnya. Dia bisa mempekerjakan kaum lelaki penduduk Mekah untuk menjual barangnya. Dia akan memilih yang dipercaya dan diyakini kejujurannya dengan imbalan upah tertentu. Khadijah memiliki garis keturunan yang sama dengan paman-paman Muhammad. Dia telah mendengar akhlak beliau yang mulia dan perangainya yang indah. Dia sangat ingin beliau bekerja untuk mengurus perniagaannya, dan ternyata beliau pun menerima. Maka mulailah beliau berdagang untuk Khadijah di pasar-pasar Mekah dan sekitarnya, dan beliau temani oleh rekannya Sa'id. Khadijah sendiri memperoleh kekayaannya dari peninggalan ayahnya Khuwailid. Dia telah menikah sebanyak 2 kali dan bercerai 2 kali. Dari hasil pernikahannya tersebut dia memiliki beberapa anak. Walau demikian, banyak lelaki Mekah yang memiliki keturunan mulia dan harta berlimpah yang telah datang melamarnya. Namun dia menolak pinangan itu lantaran melihat bahwa mereka hanya mengincar hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda perihal kebaikan hati Khadijah, "Tidak pernah aku dapatkan seorang juragan yang lebih baik dari Khadijah. Setiap kali aku dan temanku kembali, kami selalu mendapati dia menyediakan makanan yang lezat untuk kami." Tidak dapat disangkal bahwa Khadijah melihat dalam diri Muhammad muda perangai yang mulia yang membuatnya sangat percaya kepadanya. Bahkan dia sangat kagum dengan cara beliau menjaga amanah, rasa malunya, rendah hatinya, keikhlasannya, dan kehati-hatiannya dalam menjaga diri. Muhammad muda sendiri sangat senang dapat mengurangi beban pamannya Abu Thalib dengan bekerja bersama Khadijah. Beliau tidak pernah mendedikasikan diri untuk mengejar harta. Semua yang dilakukan adalah untuk membantu pamannya dan meringankan tanggungannya. Pada hakikatnya, hal yang paling membahagiakan baginya adalah kejernihan jiwa. Tetapi rasa tanggung jawab kepada orang tua yang telah melindunginya, yang kini meminta bantuan kepadanya sehingga membuatnya bekerja. Diriwayatkan Abu Thalib pernah berkata kepada Muhammad muda, "Wahai anak saudaraku, aku mendengar Khadijah mempekerjakan si Fulan dengan upah 2 ekor unta. Sebenarnya kami tidak rela dengan apa yang telah dia berikan. Apakah engkau keberatan jika kami membicarakan hal ini dengannya?" Beliau berkata, "Jika menurut paman itu baik, maka lakukanlah." Maka pergilah Abu Thalib menemui Khadijah dan berkata, "Kami mendengar engkau mengupah si Fulan dengan 2 ekor unta. Yang kami inginkan engkau mengupah Muhammad dengan 4 ekor unta." Khadijah berkata, "Jika saja engkau memintakan hal ini untuk orang lain, maka akan kami terima, apalagi engkau memintanya untuk saudara dekat. Tentunya akan kami lakukan." Maka pulanglah Abu Thalib dengan hati senang dan berkata kepada kemenakannya Muhammad, "Allah telah melimpahkan rezekinya kepadamu." Sebagaimana telah diketahui, Muhammad muda tidak pernah mengejar harta dan tergiur dengannya. Jiwa besarnya senantiasa menatap ke masa depan. Maka beliau tidak membutuhkan kenikmatan hidup. Andai saja beliau hidup sendirian, maka beliau tidak akan mencari harta, sebab beliau sudah bahagia atas apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Namun kondisi Abu Thalib yang memprihatinkan.
umur yang sudah tua, dan banyak pula tanggungannya membuatnya memutuskan untuk bekerja. Saat Muhammad muda menapaki usia 25 tahun, Khadijah ingin beliau pergi memimpin perniagaannya ke negeri Syam. Khadijah tahu betul bahwa Abu Thalib tidak suka berpisah dari keponakannya itu, sebab sangat mengkhawatirkannya. Oleh karenanya dia menghadap Abu Thalib dan memohon dengan sangat agar diizinkan untuk mengirim keponakannya itu berdagang ke Syam bersama pelayannya Maisarah. Dia bahkan menjanjikan upah beberapa kali lipat dari upah pekerja biasanya. Kebetulan saat itu kondisi Abu Thalib sangat sulit dan Mekah sedang menghadapi masa paceklik. Setelah meminta persetujuan Muhammad muda, dia menerima tawaran Khadijah dan mengizinkan keponakannya pergi. Maka berangkatlah kafilah niaga menuju Syam, tempat di mana beliau pernah berdagang dahulu bersama pamannya saat berusia 12 tahun. Perdagangan yang diurus oleh Muhammad muda mendapatkan keuntungan yang besar. Ketika kembali kepada Khadijah, Muhammad muda menceritakan kisah perjalanannya dan keuntungannya yang diperoleh. Setelah itu Maisarah menghadap Khadijah. Dia menceritakan tentang kelembutan perangai Muhammad muda dan kesempurnaan akhlaknya. Kata-kata yang dituturkan pelayannya menjalar menuju hatinya dan membangkitkan perasaan lain. Rasa takjub dan kagum terhadap pribadi sempurna tersebut melahirkan perasaan cinta. Rasa yang tumbuh dalam hati wanita yang telah menginjak usia 40 tahun dan memiliki harta serta kedudukan yang tinggi. Wanita yang telah menolak lamaran para lelaki terhormat Mekah. Wanita ini berharap dapat menikahi pemuda sempurna ini, yang kepribadiannya mengungguli seluruh pemuda Mekah. Akhlaknya, karakternya, toleransinya, aura karismanya, dan juga ketampanannya. Para ulama meriwayatkan tentang postur tubuh Muhammad muda. Beliau memiliki dahi lebar dan alis tebas yang saling bersambung. Hidungnya sedang, tidak terlalu mancung dan juga tidak pesek. Giginya rapi, jenggotnya tebal, lehernya panjang, serta bidang dadanya. Beliau tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Rambutnya lurus, badannya tidak gemuk. Matanya hitam dan lebar, bulu matanya panjang namun sedikit, dan telapak tangan dan kakinya keras. Roman mukanya mencitrakan pribadi yang berpikir, merenung dan cerdas. Pandangannya menggambarkan penguasa yang perintahnya dituruti dan pengaruhnya disegani sebab kuatnya kepribadiannya. Beliau sedikit berbicara dan lebih banyak diam, sangat berhati-hati dalam berkata, akan tetapi tidak sepenuhnya mengabaikan canda dan sanda gurau. Beliau tidak berkata selain kebenaran. Sesekali beliau tertawa hingga tampak ujung giginya. Ketika marah, tidak tampak tanda-tanda kemarahannya selain bulir-bulir keringat di antara kedua alisnya. Beliau selalu menahan amarahnya dan tak ingin memperlihatkan kemarahannya. Siapapun yang melihatnya pasti akan menghormatinya, dan jika bergaul dengannya maka akan mencintainya. Khadijah lalu berbicara perihal Muhammad muda kepada sahabatnya Nafisah binti Muzi'ah. Nafisah bercerita, Khadijah mengirimku menemui Muhammad sepulangnya dari negeri Syam. Ketika bertemu dengannya, aku menanyainya, "Wahai Muhammad, apa yang menghalangimu untuk menikah?" Beliau menjawab, "Aku tidak memiliki apa-apa sebagai modalku menikah." Aku kembali bertanya, "Jika kamu sudah memenuhi hal tersebut dan ditawarkan kepadamu kecantikan, kekayaan, kedudukan mulia, dan kecukupan hidup, apakah engkau ingin menikahinya?" Beliau bertanya, "Siapakah dia?" Aku menjawab, "Khadijah." Beliau berkata, "Siapakah yang menyampaikannya untukku?" Aku berkata, "Aku yang akan melakukannya." Beliau berkata, "Baiklah, aku bersedia." Aku lalu pergi mengabari Khadijah yang lalu meminta Muhammad untuk meminangnya. Diriwayatkan pula bahwa beliau pergi menemui Khadijah, lalu Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, aku menyukaimu karena hubungan kekerabatan kita serta kedudukanmu yang mulia di antara kaummu. Sifat amanahmu, kebaikanmu, perangaimu yang indah, dan juga kejujuran perkataanmu.
Setelah itu dia menawarkan diri untuk dinikahi. Ketika itu Muhammad muda merasa senang dengan ucapan Khadijah. Lalu beliau mengabarkannya kepada paman-pamannya. Sedangkan Khadijah meminta pamannya Amr bin Asad untuk menikahkannya kepada Muhammad muda. Di hari pernikahannya, Abu Thalib memberikan khutbah nikah dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita dari keturunan Ibrahim dan Ismail, menjadikan kita penjaga rumahnya dan pengelola tanah sucinya, menjadikan untuk kita Ka'bah yang dipenuhi orang-orang berhaji dan tanah haram yang penuh keamanan, serta menjadikan kita pemimpin bagi manusia-manusia. Kemudian daripada itu, keponakanku ini Muhammad bin Abdullah adalah seorang pemuda yang tidak sebanding dengan pemuda lainnya, baik dari kemuliaan, keluhurannya, dan keutamaannya. Walaupun dia hanya memiliki sedikit harta, akan tetapi ketahuilah harta itu ringan, akan hilang dan mudah berpindah tangan. Demi Allah, aku bersaksi, di masa yang akan datang, dia akan membawa berita yang amat besar dan berpengaruh bagi dunia. Melalui diriku ini, dia telah melangkah untuk melamar wanita mulia kalian, Khadijah. Dan untuk itu, dia telah mempersiapkan 20 ekor unta betina." Amr bin Asad menjawab, "Muhammad adalah bagian kami dan kemuliaannya tidak mungkin kami tolak." Demikianlah Muhammad muda yang berumur 25 tahun menikah dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Pernikahan ini penuh berkah, bertemu di dalamnya kesucian, penjagaan diri, ketinggian pekerti, kemuliaan, cinta kasih, rasa sayang, dan jiwa serta hati yang besar. Khadijah adalah konglomerat kaya raya dan keturunan ningrat terhormat di Mekah. Sedangkan Muhammad adalah pemuda yang dicintai dan disegani serta memiliki kedudukan mulia di antara kaumnya. Adanya perbedaan usia yang relatif jauh menjadi bukti nyata bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang dipenuhi keutamaan, bersatunya jiwa-jiwa suci, dan bertemunya akal-akal yang matang. Tahun-tahun berlalu dengan indah. Muhammad hidup tentram dan tenang pada wanita yang telah melahirkan anak-anaknya, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka adalah Qasim, Abdullah yang dijuluki dengan At-Tayyib Wat-Tahir karena dia lahir dalam keislaman dan meninggal ketika masa menyusui. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah yang dijuluki dengan Az-Zahra. Anak-anak lelaki beliau meninggal ketika masih kecil. Tentunya kejadian ini meninggalkan kesedihan di hati Muhammad dan Khadijah, sampai beliau mengangkat seorang anak laki-laki bernama Zaid bin Muhammad. Adapun anak perempuannya, beliau mendidik mereka dengan sebaik-baik didikan. Beliau juga menikahkan mereka saat ibu mereka masih hidup dengan lelaki terpilih di kalangan Quraisy. Zainab beliau nikahkan dengan Abul As bin Rabi', Ruqayyah dan Ummu Kulthum dengan Utbah dan Utaibah. Keduanya anak paman Rasul Abu Lahab, sedangkan Fatimah masih kecil. Khadijah telah memberikan bekas mendalam dalam hati Muhammad. Hati beliau dipenuhi kecintaan kepadanya. Beliau menjadi sosok suami yang setia dan panutan dalam pernikahan mereka selama kurang lebih 25 tahun. Beliau tidak pernah menikah lagi dengan siapapun sebagaimana kebiasaan bangsa Arab. Kala itu seorang lelaki tidak biasa hanya cukup beristri satu. Bahkan perkara yang paling mudah bagi mereka adalah berpoligami dengan beberapa istri dan tanpa ada batasnya. Muhammad menghabiskan hampir seluruh masa mudanya bersama Khadijah, dimulai usianya 25 hingga lebih dari 50 tahun. Hal ini menjadi bantahan paling nyata bagi para orientalis yang terlena dengan kebodohan mereka. Mereka menuduh beliau beristri banyak karena hawa nafsunya. Padahal jika memang Muhammad menyukai kenikmatan duniawi, maka beliau tidak akan menghabiskan hidupnya dengan seorang wanita selama bertahun-tahun hingga lanjut usia. Ditambah lagi ketika itu kebiasaan lelaki bangsa Arab memiliki istri dengan jumlah tak terbatas dan tanpa ikatan. Muhammad tidak pernah hidup demi memenuhi nafsu dunia dan kenikmatannya. Beliau telah menemukan dalam diri Khadijah jiwa besar yang menjadi sandaran dan pelindungnya.
Dia juga yang menjadi penolong dan penentramnya. Khadijah adalah orang yang berperan luar biasa dalam melindunginya saat beliau menerima tugas yang berat dari langit. Beliau sangat setia kepadanya dan penuh ikhlas. Hati beliau tidak pernah berpaling dari sisinya sama sekali. Beliau tidak pernah melupakan cintanya dan kasih sayangnya sepanjang hidup Khadijah dan bahkan sepeninggalnya. Para sahabat pecinta dunia sejarah yang budiman, ini adalah kisah cinta dan perjuangan sejati. Bagaimana seorang wanita solehah berdiri di belakang suaminya yang berjuang untuk menyelamatkan umat manusia. Lelaki luar biasa tidaklah sendirian, namun dia senantiasa ditemani oleh Tuhan semesta alam, dan di belakangnya terdapat wanita tangguh yang berjiwa besar. Oke para sahabat pecinta dunia sejarah yang budiman, demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kajian ini. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.